Hari ini, Korea Selatan berdiri sebagai salah satu negara maju dengan ekonomi yang masuk 10 besar dunia. Dikenal dengan teknologi mutakhir, budaya pop yang mendunia, dan kualitas hidup yang tinggi. Dengan pendapatan per kapita lebih dari $34.000 Amerika Serikat pada 2023 IMF, negeri ini berhasil membalikan keadaan dari kondisi yang sangat miskin pasca perang menjadi simbol modernitas Asia. Namun, perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Korea Selatan sempat menjadi negara yang hancur lebur akibat Perang Korea 1950 sampai 1953 dan dianggap mustahil untuk bangkit. Keberhasilan mereka kemudian dikenal dengan istilah Miracle on the Han River, sebuah keajaiban pembangunan ekonomi yang menjadi contoh bagi banyak negara berkembang lain di dunia. Akar kisah Korea Selatan tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme. Pada 1910, Jepang secara resmi mencaplok Korea dan menjadikannya koloni hingga 1945. Selama periode ini, Jepang membangun infrastruktur seperti kereta api dan pabrik, tetapi sebagian besar untuk kepentingan kolonial. Rakyat Korea hidup dalam penindasan politik dan ekonomi, dipaksa bekerja di industri Jepang, dan mengalami hilangnya identitas budaya. Setelah Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea terbagi di paralel 38, utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Pembagian ini yang kemudian melahirkan dua entitas politik yang berbeda arah. Tragedi besar datang ketika Perang Korea pecah pada 1950. Invasi Korea Utara ke selatan membawa kehancuran yang luar biasa. Seoul jatuh berkali-kali, jutaan orang kehilangan rumah, dan korban jiwa diperkirakan lebih dari 2,5 juta orang. UN data. Infrastruktur luluh lantak, industri hampir tidak ada, dan ekonomi hancur total. Pada akhir perang tahun 1953, Korea Selatan menjadi salah satu negara termiskin di dunia dengan PDB per kapita kurang dari $100 Amerika Serikat. World Bank. Dunia memandang Korea Selatan sebagai negara gagal yang hidup hanya dari bantuan internasional, khususnya dari Amerika Serikat dan PBB. Namun, titik balik terjadi ketika Park Chung-hee merebut kekuasaan lewat kudeta militer pada 1961. Park dikenal otoriter, tetapi ia membawa visi ekonomi yang jelas, membangun industrialisasi dengan ekspor sebagai mesin utama. Pemerintahannya meluncurkan rencana 5 tahun pembangunan ekonomi yang fokus pada membangun infrastruktur dasar, memperbaiki sistem keuangan, dan mendukung lahirnya perusahaan besar. Inilah cikal bakal cebol perusahaan keluarga besar seperti Samsung, Hyundai, LG, dan SK Group yang mendapat kredit murah, proteksi, dan prioritas negara. Meski banyak dikritik karena korupsi dan monopoli, cebol menjadi mesin pertumbuhan yang mengubah wajah ekonomi Korea. Pada dekade 1970-an, Korea Selatan melangkah lebih jauh dengan heavy and chemical industry drive. Fokus negara bukan lagi hanya produk ringan, tetapi pada baja, petrokimia, kapal, dan mobil. Hyundai membangun galangan kapal raksasa di Ulsan, yang kemudian menjadi salah satu terbesar di dunia. POSCO didirikan dan berkembang menjadi salah satu produsen baja paling efisien. Hasilnya, ekspor melonjak dan ekonomi tumbuh rata-rata 9% per tahun selama 1965 sampai 1980. World Bank. Transformasi ini membawa Korea dari negara agraris miskin menjadi negara industrialisasi baru. Sejajar dengan Jepang dan Taiwan,
dalam kelompok Asian Tigers. Namun, pertumbuhan cepat itu dibayar mahal dengan hilangnya kebebasan politik. Park Chung-hee memerintah dengan tangan besi, membatasi oposisi, dan mengontrol media. Meski demikian, banyak warga menerima hal itu karena ekonomi benar-benar meningkat. Ketika Park dibunuh pada 1979, Korea memasuki masa ketidakstabilan politik. Krisis memuncak pada 1980 dengan pemberontakan di Gwangju, di mana ribuan mahasiswa dan warga sipil yang menuntut demokrasi tewas oleh militer. Tragedi Gwangju menjadi luka mendalam, tetapi juga menyalakan semangat perjuangan demokrasi yang akan berbuah pada dekade berikutnya. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi terus berlanjut. Korea Selatan semakin diperhitungkan secara global ketika menjadi tuan rumah Asian Games 1986 dan Olimpiade Seoul 1988. Dunia terkejut melihat betapa modernnya Korea dengan gedung-gedung baru, infrastruktur canggih, dan semangat bangsa yang energik. Olimpiade bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga diplomasi budaya yang memperkenalkan Korea ke mata dunia. Pada saat yang sama, tekanan rakyat terhadap rezim militer memaksa pemerintah membuka jalan bagi pemilu demokratis pertama. Perpaduan antara pertumbuhan ekonomi dan transisi politik ini menjadikan Korea Selatan semakin kokoh. Krisis datang pada 1997 ketika Asia dilanda badai finansial. Nilai won jatuh drastis, banyak cebol bangkrut, dan pengangguran meroket. Korea Selatan menerima bailout IMF sebesar 58 miliar dolar Amerika Serikat yang menjadi paket penyelamatan terbesar saat itu. Krisis ini memaksa Korea melakukan reformasi struktural besar-besaran, transparansi keuangan, restrukturisasi perusahaan, dan pembukaan pasar modal. Meski pahit, reformasi ini justru memperkuat fondasi jangka panjang, membuat Korea lebih tangguh menghadapi tantangan global di kemudian hari. Memasuki abad ke-21, Korea Selatan menjelma menjadi raksasa teknologi. Samsung Electronics menjadi produsen smartphone terbesar dunia, LG mendominasi pasar elektronik rumah tangga, dan Hyundai Kia menjadi salah satu produsen mobil global. Ekspor Korea kini mencakup elektronik, otomotif, baja, dan semikonduktor, menjadikannya salah satu dari 10 eksportir terbesar dunia. WTO 2020. Internet cepat menjangkau hampir seluruh rumah tangga sejak awal 2000-an, menjadikan Korea pionir dalam revolusi digital. Namun, kebangkitan Korea tidak hanya berhenti pada ekonomi. Pada akhir 1990-an, pemerintah menyadari bahwa industri budaya bisa menjadi sektor ekspor baru. Mereka memberi dukungan besar untuk musik, drama, dan film. Inilah awal dari Hallyu Wave atau gelombang Korea. Drama Winter Sonata 2002 sukses besar di Jepang dan Asia Tenggara, menciptakan fenomena turisme ke Korea. Grup K-pop seperti HOT dan BoA membuka jalan bagi generasi berikutnya hingga lahirnya BTS, EXO, dan Blackpink yang mendunia. Hallyu Wave terbukti menjadi soft power yang luar biasa. Ekspor konten budaya Korea, musik, drama, game, film mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahun, UNESCO 2019. BTS masuk daftar 100 Most Influential People, versi Time. Blackpink menjadi headline Coachella, dan Squid Game dari Netflix 2021. Ditonton lebih dari 140 juta rumah tangga dalam bulan pertama. Soft power ini membuat Korea bukan hanya dikenal sebagai negara ekonomi, tetapi juga sebagai pusat budaya global yang menginspirasi jutaan orang. Efek domino Hallyu Wave terasa hingga ke industri kecantikan dan kuliner.
Produk skincare Korea laku keras di seluruh dunia, menciptakan tren global K-beauty. Restoran Korea, dari Korean BBQ hingga makanan tradisional seperti kimchi, mendunia berkat pengaruh K-drama dan K-pop. Korea Foundation 2020 mencatat lebih dari 100 juta penggemar Hallyu di 120 negara, menjadikan budaya Korea salah satu ekspor paling sukses. Di bidang teknologi tinggi, Korea Selatan terus melaju. Negara ini mengalokasikan 4,8% dari PDB untuk riset dan pengembangan. OECD 2021, salah satu yang tertinggi di dunia. Korea memimpin dalam pengembangan jaringan 5G, AI, dan semikonduktor. Samsung dan SK Hynix menguasai lebih dari 50% pasar chip memori global, menjadikan Korea pusat vital dalam rantai pasok teknologi dunia. Ini menjelaskan mengapa setiap ketegangan geopolitik terkait chip selalu menyertakan Korea sebagai pemain penting. Transformasi sosial juga luar biasa. Angka melek huruf hampir 100%. Harapan hidup mencapai 83 tahun, WHO 2022. Dan angka kemiskinan ekstrem ditekan sangat rendah. Sistem pendidikan Korea dikenal sangat ketat dengan jam belajar panjang dan kompetisi tinggi. Hasilnya, siswa Korea selalu menempati peringkat atas dalam tes PISA OECD di bidang matematika, sains, dan membaca. Meski sering dikritik karena tekanan tinggi, sistem pendidikan ini menjadi salah satu mesin utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Meski telah menjadi negara maju, Korea Selatan masih hidup dalam bayang-bayang ancaman Korea Utara. Uji coba nuklir dan rudal balistik Pyongyang membuat semenanjung Korea tetap menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia. Namun, aliansi militer dengan Amerika Serikat menjadikan Korea Selatan relatif aman. SIPRI 2022 mencatat Korea berada di peringkat 10 dunia dalam belanja militer, membuktikan keseriusan menjaga keamanan regional. Ketegangan ini justru membuat Korea semakin memperkuat teknologi militernya sendiri. Korea Selatan kini memainkan peran besar di panggung internasional. Negara ini anggota OECD, G20, dan mitra penting dalam perdagangan global. Dengan hubungan kuat dengan AS, Jepang, dan Uni Eropa, Korea tidak hanya menjadi penerima teknologi, tetapi juga penyumbang inovasi. Perusahaan-perusahaan Korea berinvestasi di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, sementara Hallyu Wave memperkuat diplomasi lunak mereka. Kombinasi diplomasi keras, ekonomi dan militer, dengan diplomasi lunak, budaya, menjadikan Korea aktor penting dalam geopolitik global. Pandemi COVID-19 menjadi ujian besar yang memperlihatkan efisiensi Korea. Dengan strategi 3T, testing, tracing, treatment, Korea berhasil mengendalikan penyebaran lebih cepat dibanding banyak negara maju lain. Angka kematian relatif rendah, sementara ekonomi tetap tangguh. Teknologi digital dan budaya disiplin masyarakat membantu keberhasilan ini, memperkuat citra global Korea sebagai negara dengan tata kelola modern dan inovatif. Meski begitu, Korea menghadapi masalah serius, demografi. Tingkat kelahiran di Korea adalah yang terendah di dunia, hanya 0,78 anak per wanita. World Bank 2022. Ini mengancam jumlah tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi di masa depan. Pemerintah mencoba mendorong kebijakan pronatalitas, subsidi keluarga, dan imigrasi terbatas. Tetapi sejauh ini hasilnya belum memadai. Krisis demografi ini menjadi salah satu ancaman terbesar bagi masa depan Korea. Korea juga menghadapi persaingan dari negara tetangga. Tiongkok dengan ekonominya yang jauh lebih besar, berusaha mengejar dalam budaya pop dan teknologi. Jepang tetap menjadi rival lama dalam teknologi canggih.
Namun, keunggulan Korea ada pada brand, inovasi cepat, kualitas tinggi, dan kemampuan menggabungkan budaya tradisional dengan modernitas. Hallyu Wave menjadi keunggulan unik yang sulit ditiru negara lain. Film Parasite 2019. Karya Bong Joon-ho adalah puncak pengakuan internasional. Menjadi film non-Inggris pertama yang memenangkan Oscar Best Picture. Parasite menunjukkan bahwa Korea tidak hanya populer, tetapi juga diakui kualitas artistiknya. Hal ini melengkapi keberhasilan BTS di musik, Blackpink di panggung global, dan Squid Game di televisi digital. Korea kini menjadi pusat budaya dunia, tidak hanya Asia. Olahraga juga menjadi salah satu jalur soft power Korea. Piala Dunia 2002 yang mereka selenggarakan bersama Jepang menempatkan Korea di mata dunia. Apalagi ketika tim nasional berhasil mencapai semifinal. Selain itu, Korea menjadi pusat e-sports global. Dengan industri game online yang melahirkan juara dunia dan menjadikan e-sports sebagai profesi. Hal ini menambah dimensi baru dari pengaruh global Korea di bidang budaya dan hiburan. Perubahan sosial juga terasa pada peran wanita. Awalnya, masyarakat Korea sangat patriarkis, tetapi kini wanita memiliki peran besar dalam bisnis, politik, dan seni. Presiden wanita pertama, Park Geun-hye, meski akhirnya dimakzulkan, menjadi simbol perubahan. Industri hiburan juga banyak diisi ikon wanita global seperti IU, Lisa Blackpink, dan aktris Song Hye Kyo yang memperkuat citra Korea sebagai pusat hiburan. Lingkungan menjadi agenda utama Korea. Negeri ini berkomitmen mencapai net zero emission pada 2050 dengan investasi besar pada energi hijau, baterai EV, dan mobil hidrogen. Hyundai menjadi salah satu produsen kendaraan hidrogen terdepan, sementara LG Chem memimpin dalam industri baterai global. Dengan strategi ini, Korea berharap bisa tetap relevan dalam transisi energi dunia. Kini, Korea Selatan tidak hanya diukur dari angka ekonomi semata. Soft power mereka melalui Hallyu Wave menjangkau generasi muda di seluruh dunia. Smartphone Samsung, mobil Hyundai, drama Netflix, konser BTS, produk skincare K-beauty, semuanya menjadi wajah baru Korea di mata dunia. Korea berhasil mengubah dirinya dari negara pasca perang yang miskin menjadi brand global dengan reputasi modern, kreatif, dan inovatif. Perjalanan Korea Selatan adalah kisah penuh inspirasi. Dari reruntuhan perang menjadi ekonomi maju, demokrasi stabil, dan pusat budaya global. Tantangan masih ada, demografi yang menurun, persaingan dengan Tiongkok dan Jepang, serta ancaman Korea Utara. Namun, dunia kini melihat Korea Selatan sebagai raksasa modern dengan pengaruh ekonomi, teknologi, dan budaya yang menyatu. Sebuah bukti bahwa strategi ekonomi jangka panjang, kombinasi inovasi, dan kekuatan budaya bisa mengubah nasib sebuah bangsa.